warahmatullahi wabarakatuh. How's your life, everyone? Today we are going to take a podcast with our Ketua Umum dari Lembaga Pembinaan Bahasa tahun 2021-2022. Kita udah lama banget ya ini nggak podcastan, jadi ini kita balik lagi biar ada lagi gitu podcastan di LPB. Sebenarnya podcastnya santai aja sih, cuman mau ngobrol-ngobrol aja kayak biasa sama ketua umum kita. Mungkin disapa dulu kali ya. Halo Tum Fajar Sidik. Halo Assalamualaikum dan halo semuanya. Tum, tapi biar lebih kayak akrab gitu kan, karena biasanya panggilannya Tum Ones ya, Ones. Mungkin nanya dulu deh, gimana Tum kabarnya, sehat? Alhamdulillah kabar sehat, luar dalam ya sehatnya, yeah. Cuma luar aja. Oke. Tum, kalau misalnya teman-teman pengurus, teman-teman anggota LPB, mungkin kan udah tahu ya kamu siapa, asalnya dari mana. Tapi kan yang nonton podcast kita nih, insya Allah ada alumni yang mungkin belum pernah ketemu, ada demisioner yang belum pernah ketemu, terus ada orang-orang yang dari luar LPB gitu. Mungkin bolehlah kamu coba kenalin diri dulu gitu, background kamu, nama, jurusan dan sebagainya. Baik, mungkin sebelumnya perkenalkan gitu ya untuk orang-orang yang belum kenal gitu ya di luar sana. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Sidik, asal daerah saya dari Kabupaten Garut. Background jurusan saya mungkin di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati ini jurusan Hukum Tata Negara Siasah gitu ya, Fakultas Syariah dan Hukum. Dan kebetulan juga mungkin sekarang semester 7 dan angkatan di LPB-nya angkatan 2019 atau bisa dibilang angkatan Red Lotus gitu ya, yang pada saat itu angkatan Red Lotus itu ada pada saat Tum Wildan yang jadi ketua umumnya, kurang lebih seperti itu. Jadi dari Syarkum ya Tum ya? Iya, dari Syarkum. Syarkum guys. Terus mungkin langsung aja kali ya. Apa mau kenalan dulu sama saya? Kenalan lah. Oke, mungkin sebelum kita move ke pertanyaan-pertanyaan buat Tum Ones, kenalin dulu. Halo semuanya, nama saya Bening Nuranisa, jurusan Sastra Inggris angkatan 2019, di LPB juga sama, angkatan Red Lotus. Jadi kita tuh satu angkatan gitu, sama-sama anak Red Lotus. Udah sih paling itu aja ya. Mungkin langsung ke ngobrol-ngobrol santainya aja kali ya Tum ya. Santai ya. Iya santai. Oke, santai. Biasalah pertanyaan seputar motivasi gitu. Mungkin sebelum bertanya kenapa kamu bisa menjadi ketum, pengen tahu dulu deh sebenarnya motivasi awal kamu gabung di Lembaga Pembinaan Bahasa alias LPB tercinta ini tuh apa sih? Kalau berbicara perihal motivasi mungkin ya, Bu Sekum, pertama mungkin melihat bahwa melihat diri pribadi dulu gitu ya, motivasi melihat diri pribadi dulu yang dirasa kurang terkait kebahasaan, itu awalnya yang bisa men-trigger saya gitu untuk bisa masuk ke LPB gitu. Motivasinya ya untuk meningkatkan kebahasaan diri pribadi gitu, khususnya di lingkungan yang memang lingkungan bahasa gitu. Dan setelah mencari tahu dan menelusuri, dan di PBAK kalau nggak salah gitu ya, jadi ada pentas dari LPB gitu terkait pengenalan gitu ya, inaugurasi pengenalan terkait LPB itu apa gitu, lembaga pembinaan bahasa, di dalamnya itu belajar bahasa gitu. Jadi ya itu awal masuk saya pengen masuk ke LPB gitu, masuk dengan lingkungan-lingkungan yang berbahasa, meningkatkan skill kebahasaan saya juga gitu. Dan tentu yang lebih dalamnya juga gitu ya, ya menambah relasi dengan orang-orang yang mampu untuk berbahasa asing juga gitu. Kurang lebih sih motivasinya memang seperti itu. Oke. Jadi kamu sebenarnya punya interest gitu ya ke bahasa, ya. Pengen ngembangin apa yang udah ada di diri. Pengen ngembangin. Sebenarnya selama gabung gitu ya, ngerasa nggak sih ada dampaknya gitu buat potensi kebahasan kamu naik atau gimana gitu? Ya jelas, pasti sangat berdampak gitu ya, sangat berdampak ke diri saya pribadi gitu ya. Dari semester 1 dari 2019 sampai sekarang ya jelas berdampak gitu ya.
dampak yang paling signifikan mungkin bakal dirasain sama kawan-kawan itu ya ketika ada tugas bahasa Inggris dari kampus gitu ya, atau bahasa Arab dari kampus. Dirasa kita tidak terlalu nol banget gitu, karena ada ibu gitu istilahnya, ada tempat di mana kita untuk berkonsultasi lebih selain ke dosen gitu. Karena di UKM bahasa kan bisa konsultasi juga terkait tugas-tugas itu gitu. Ada mentor, ada kakak kita yang emang bisa ditanya terkait hal seperti itu. Terus ya puncaknya mungkin di semester 5 nanti kawan-kawan bakal menghadapi ujian TOEFL gitu ya. Nah itu agak sedikit ya bisa gitu ya, jadi nggak blank banget gitu kalau untuk orang-orang yang kiranya belum bisa berbahasa gitu. Jadi LPB juga membimbing untuk bisa mampu mengerjakan TOEFL dan TOEFL tersebut gitu. Ya, lumayan ya, ada support gitu dari LPB itu bisa kasih kita pengetahuan tentang bahasa Arab atau bahasa Inggris walaupun dari basic gitu ya, walaupun cuma basicnya tapi berdampak berarti. Berdampak. Oke. Kan itu tadi cerita tentang kenapa sih kamu mau join di LPB. Mana ini lagi ya, maksudnya ketika kamu maba, kamu langsung join LPB. Langsung join ya kan? Karena ya. kan Lotus kan 2019. Tapi sebenarnya kalau motivasi kamu jadi apa ya, ketua umum gitu, masuk ke dalam kepengurusan. Tapi sebenarnya kamu kepengurusan udah berapa periode sih? Dari periode saya udah 2 periode, yang kuliah sama sekarang, sama ada yang setengah periode gitu. Nah jujur ketika masuk ke pengurusan ya tidak ada yang ngajak gitu ya. Jadi tidak ada circle nih di LPB nih dari Lotus yang bareng gitu ya. Gak ada circle yang ngajak, Jar ayo masuk gitu, Nes ayo masuk gitu ke pengurus, nggak ada. Cuma ya inisiatif sendiri aja pengen masuk lebih dalam gitu ya. Jadi emang sangat klise sekali ketika kita berpikir untuk masuk organisasi tapi tidak membereskan sampai akhir gitu. Jadi kita cuma basah cuma di bagian kaki nih, nggak semuanya tercebur ke dalam gitu. Nah awalnya sih dari situ, jadi masuk ke departemen 4, kalau departemen dalam negeri gitu ya. Jadi mengurus apa ya, mengurus dalam negeri LPB gitu ya, terkait kekeluargaan LPB lah, terkait inventaris LPB lah, sekre LPB lah gitu. Itu waktu Andromeda waktu Tumpajri kalau nggak salah. Tumpajri. Itu lanjut di periode berikutnya yang merasa nggak cocok nih, jiwa-jiwa saya yang kayak gini nggak cocok disuruh untuk humble ke orang gitu loh, maksudnya saya gampang nanya gitu ya, senyum tuh kayaknya nggak cocok nih gitu ya. Dan yang masuk kedua kali pun ya nggak ada yang ngajak juga masuk ke PAO gitu ya. Saya kan keterima di bidang PAO, nggak ada yang ngajak sama sekali untuk ayo Nes masuk ke PAO gitu, karena mungkin ya saya juga tidak terlihat di departemen 4 karena agak sedikit berbeda dengan ekspektasi. Gitu kan, itu harus orang-orang ini ekstrovert lah, kalau saya kan introvert nih. Jadi susah lah setelah masuk. Dan di PAO ternyata sangat relate banget gitu. Jadi sangat pas banget dengan kepribadian saya gitu. Kepribadian saya ya pas banget dengan PAO di LPB gitu. Nah itu titik baliknya, mungkin saya masuk dari bidang PAO gitu ya, masuk ke pengurusan di LPB gitu. Nah mungkin titik balik saya jadi ketum juga berawal dari sana gitu ya. Kalau berbicara kenapa sih bisa jadi ketua umum dan kenapa mau jadi ketua umum gitu ya, itu mungkin titik balik saya bisa jadi ketua umum karena mungkin pernah jadi OC umum juga. Waktu itu gitu ya. OC Tol. Nah, dan ini sekretaris OC-nya dulu. jadi kebetulan Sekum aku juga ini sekretaris OC pas dulu aku jadi OC umum gitu. Iya. Gitu. Jadi di situ titik baliknya mungkin orang mengenal sosok Ones tuh seperti apa sih gitu. Sosok Ones itu seperti apa, dan puncaknya ya di acara musyagnya. Di acara musyagnya di luar dugaan banget gitu ya, sudah respect ke beberapa orang yang dicalonkan jadi ketum dan ternyata tidak bisa, dan orang tersebut malah membalikan ke kita orang ini gitu ya, ke saya, ke Bu Bening gitu ya, ke Sekum, ke Bendum gitu ya, membalik-balikan itu. Dan ya terjadi mungkin di akhir ya terjadi kesepakatan bahwa saya yang kepilih gitu ya, gitu. Yang kepilih nggak tahu ya, itu bisa dibilang ya mungkin takdir aja gitu, saya bisa kepilih karena nggak ada orientasi sedikit pun saya pengen jadi ketua umum gitu. Nggak ada orientasi itu gitu. Itu mungkin kenapa saya bisa kepilih jadi ketua umum gitu. Oke, tapi ini ya, maksudnya takjub gitu. Kamu join ke LPB nggak ada yang ngajak,
join Ya. kepengurusan nggak ada yang ngajak. Nggak ada Terus yang kayak sempat salah jurusan lah istilahnya. Salah jurusan. Bisa-bisanya kayak kepribadian kamu yang katanya introvert itu masuk ke departemen 4 yang harus cheerful kayak yang gitu kan. Iya. Tapi pantang menyerah gitu. Iya. Terus perihal terpilihnya kamu sebagai ketua umum itu kan juga apa ya? Nggak total. Maksudnya semua orang kan juga nggak ada yang totalitas aku pengen jadi ketua, kecuali kayak presiden gitu ya udah diajuin dan segala macem. Sebenarnya setelah terpilih apa sih yang ada di pikiran kamu kayak yang aku harus gini nih apa gitu? Pertama mungkin ini jarang diketahui banyak orang juga ya, jarang diketahui oleh halayak luar di LPB gitu ya. Angkatan bawah juga mungkin ya belum tahu apa sebenarnya yang terjadi ketika emang waktu itu saya kepilih jadi ketua umum gitu ya. Jadi karena orientasi saya tidak ada pikiran untuk jadi ketua umum pada saat itu, jadi ketika kepilih di Januari tanggal 9 kalau nggak salah, atau tanggal 6 ya, saya lupa lagi. Jadi pas kepilih di situ ternyata kayaknya setengah dari setengah dari nyawa saya kayaknya hilang tuh. Kayaknya kayak ditembak gitu. Jadi boom, kayaknya ya saya jadi ketua umum di LPB nih gitu ya. Banyak orang yang harus saya bawa nih gitu. Kayaknya nggak berpikir bahwa saya itu sanggup untuk jadi ketua umum gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, waktu seiring berjalan gitu ya, tentunya pikiran-pikiran itu sudah mulai berubah gitu. Ini mungkin udah takdir yang dikasih sama Tuhan gitu ya, dikasih sama Allah untuk saya jadi ketua umum. Dan saya langsung mengecek gitu ya, saya langsung ngechat orang-orang sekiranya yang bisa berjuang sama saya gitu ya. Terus ini sekum saya gitu yang bisa berjuang nih sampai satu periode itu saya cek gitu orang-orang aja saya cek gitu ya, apakah orang ini tuh mampu berjuang bareng-bareng selama satu periode gitu ya. Karena ya satu periode itu bukan waktu yang singkat, bisa dibilang bukan waktu yang singkat, bukan juga waktu yang lama gitu ya. Jadi masih tengah-tengah, tergantung bagaimana cara kita berproses di dalam itu gitu. Jadi tergantung bagaimana cara kita di situ. Dan ya titik baliknya dari situ, setelah dipikir bolak-balik. Jadi saya pulang ke rumah setelah kepilih itu jarak beberapa hari di Bandung tuh. Pulang ke rumah, nah di rumah lah dinamika itu bergejolak gitu ya, antara pikiran, perasaan, apa nih yang harus dilakukan nih, apa nih sebenarnya yang harus mulai kita lakukan gitu ya. Ya, yang pertama ya merubah mindset pikiran dulu bahwa ya ini udah takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu ya. Gitu. Jadi di situ ketika mindset udah berubah, yuk kita lakukan bersama bareng-bareng gitu ya. Dengan kepercayaan, dengan integritas yang kita bangun. Ya, tentunya dengan kebersamaan itu gitu. Karena di LPB kan slogannya ya kekeluargaan itu yang kita bangun di situ gitu. Nah, titik baliknya ya di situ ketika emang sudah berjalan gitu. Dan sekarang udah mulai satu periode berakhir nih gitu. Iya, berakhir. Gak berasa. Gitu ya. Berarti emang apa ya? Benar-benar perjalanan yang nggak mudah ya. Maksudnya karena kan kamu dari awal nggak punya konsepan gitu. Nggak punya. Kebayang juga bakal jadi ketua umum LPB ya. Tapi as far it's going, you have done it really well, really. Terus apa ya, kan udah ini ya, udah lama banget ya kita ya dilantik, bekerja keras buat ngelaksanain proker-proker. Terus kan kamu dikelilingi sama orang-orang pengurus-pengurus yang lain gitu ya. Sebenarnya coba deh pengen tahu gitu kesan dan pesan kamu selama bekerja sama-sama teman-teman pengurus yang lain, maksudnya dari departemen 1, 2, 3, 4 atau sama exof yang lain, gimana tuh boleh dong cerita. Kalau berbicara perihal kesan dan pesan mungkin ya, kesan yang mungkin saya akan bilang di sini bahwa ya kesan kebersamaan itu ternyata ada gitu. Ketika saya jadi ketua umum ya saya tidak bisa bekerja sendirian gitu. Saya tidak bisa bekerja sendirian, saya tidak bisa semuanya itu saya yang lakuin juga gitu ya. Jadi kesan kebersamaan itu yang pertama yang didapat ketika emang saya jadi ketua umum gitu ya. Dimulai dari jajaran X-Op, ternyata penuh tanggung jawab semua, kesan kebersamaannya bisa, dapat dipercayanya juga iya gitu ya. Terus setiap kita bertukar pikiran ya enak gitu, ngobrol plus minusnya gimana nih, untuk LPB gimana nih gitu.
Itu sih kesan pertama bersama X-Op gitu ya, kesan-kesan bersama X-Op. Dan kalau kesan setiap departemen jelas berbeda gitu ya, kesan antara departemen 1 kebahasaan seperti apa, 2 seperti apa, 3, 4 seperti apa gitu ya. Ya kesan bersama departemen 1 ya kurang lebih kesannya terkait tanggung jawab mereka, terkait apa yang mereka jalani gitu ya. Semua departemen juga tanggung jawab gitu ya, cuma ada kesan-kesan yang di proses itu yang berbeda dari setiap departemennya gitu. Setuju sih. Berbeda gitu dari kesan dari setiap proses yang dilalui dari per proker itu gitu ya. Mungkin proker yang paling besar dari departemen 1 itu menurut aku ada 2 yang paling besar itu, WM Pemikat sama ALF. WM Pemikat itu kenapa bisa disebut jadi proker besar? Ya karena proker rutinan kita gitu. Continue gitu ya. Continue terus menerus setiap satu periode gitu ya. Itu dan ya harus mempunyai integritas yang tinggi di situ gitu, orang-orang yang penuh tanggung jawab terkait proker tersebut gitu. Nggak bisa cuma orang-orang yang ya sekedar mau ada nama di organisasi itu kalau masuk ke departemen 1 tuh nggak bisa. Iya. Gitu, nggak bisa, harus emang orang-orang yang punya integritas dan tanggung jawab terkait hal tersebut gitu. Dan ALF juga, proses ALF itu mungkin yang Bu Sekum lebih tahu terkait proses itu. Baru kemarin ya. Gitu ya. Masih hangat. Baru kemarin juga ya. Proses yang lumayan panjang, proses yang mulai panjang dilalui, dinamika dari setiap orangnya, dinamika dari setiap bidangnya, problemnya juga gitu ya. Tapi ya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan bisa tembus juga ternyata gitu ke akun IG official dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya, dan alhamdulillah juga gitu. Kalau kan mau cek aja Instagramnya gitu. atau nanti kita taruh di deskripsi. Gitu, itu kan maksud saya gitu ya, itu kan maksud saya terkait persiapan dari si panitia tersebut gitu. Ternyata dinamika yang dilalui sama panitia tersebut tuh nggak sia-sia lah gitu. Ternyata kerja keras yang dilalui oleh panitia itu ya berjalan dengan mulus gitu. Itu sih kalau untuk departemen 1. Kalau departemen 2 kesannya ya sama gitu terkait proses tersebut gitu. Kesannya ya terkait proses dinamika tersebut mungkin cuma beda aja gitu dinamika yang terjadi di departemen 1 dan 2 gitu. Dinamika yang menciptakan pengurus baru atau anggota-anggota baru nih gitu. Karena yang paling besar mungkin dari departemen 2 tuh ada orasi gitu ya. Hasil kerja keras mereka, hasil kerja keras panitia dan departemen 2 pun ya menghasilkan angkatan baru gitu ya. Angkatan barunya angkatan Recto Versa gitu ya. Jadi mungkin kalau kawan-kawan nanti kedepannya terus berproses ya bakalan dengan angkatan Recto Versa yang baru ini gitu. Buktinya kan mereka bisa gitu. Dan angkatan Recto Versa itu hadir gitu di LPB kita gitu. Ada regenerasi buat kita gitu ya. Ada adik baru nih buat kita nih gitu kan. Halo Recto Versa. Coba komen lah kalau nonton ya. Gitu kan. Itu kan hasil dari kerja keras departemen 2. Kalau terkait departemen 3 kan nggak perlu diragukan lagi gitu ya, kesan dari mereka bagaimana gitu terkait tanggung jawab yang mereka jalankan, terkait media sosial dari LPB ini seperti apa gitu ya, ramainya seperti apa gitu ya. Tiap hari itu pasti ada konten-konten, pasti ada hal-hal yang di-up gitu ya di sosial media departemen 3. Ini salah satunya nih, kita lagi jadi anak buahnya departemen 3. Gitu kan, gitu. Ini kan salah satu contohnya gitu ya, proker-proker dari departemen 3. Aku supervisornya. Gitu kan, itu jadi proses yang dilalui sama departemen 3. Dan departemen 4 juga kan prosesnya sama. Tetapi proses yang dijalani sama departemen 4 ini berbeda dengan departemen 2 yang cenderung agak lebih keras gitu ya. Karena berbicara perihal kaderisasi. Kalau departemen 4 kan berbicara terkait bagaimana cara kita mengkader internal gitu, bagaimana cara kekeluargaan ini bisa terjalin gitu antara si departemen 4. Itu juga menurut saya itu juga merupakan beban yang sangat berat juga gitu. Dibilang berat iya, dibilang enggak juga enggak gitu kan. Jadi enggak bisa dibilang bahwa iya ataupun enggak gitu. Beban tersebut bagaimana cara kita berproses untuk melangkah ke depan terkait proker tersebut gitu. Kalau misalkan saya yang introvert seperti ini berada di departemen 4 kayaknya sangat berat sekali gitu kan. Bagaimana cara kita ngajak nih angkatan baru yang giroh-girohnya mungkin agak sedikit menurun untuk ada selalu di LPB kan sangat susah sekali gitu. Kalau misalkan untuk yang ekstrovert nih kayak Sekum nih misal gitu kan, kayaknya bakalan jauh lebih enteng gitu ya ketimbang sama saya gitu kan. Tetapi mungkin kalau saya yang di PAO, menurut saya itu yang jauh lebih enteng. Gak tahu menurut siapa kan. Jadi itu tergantung subjektif masing-masing.
Itu sih kesannya. Mungkin kalau pesan, nah ini pesannya, pesan dari saya mungkin ya lanjutkan apa yang baik dari saya gitu ya, apa yang baik dari saya selaku ketua umum, Sekum, Bendum, Sekum ataupun kabinet dan Delions ini gitu ya, selaku yang baik ya lanjutkan gitu, tapi yang buruk ya tinggalkan, gak usah dilihat yang buruk gitu ya, tinggalkan aja gitu. Jadi pesannya ya rawat yang baik, jaga kekeluargaan, jaga ikatan ya, biar kalian pun bisa berproses ke depannya jauh lebih baik dari saya gitu sih kurang lebih kesan pesan untuk ya LPB lah, untuk keluarga LPB. Luar biasa ya, maksudnya kamu sebagai ketua umum ya tadi kata kamu nggak bisa bergerak sendiri. Ya jelas. Jadi kayak bisa. Apa ya, bantuan dari Bu Alma, Bu Salisa, Pak Samsul, terus Bu Vela sama rekan-rekannya yang lain tuh yang bisa ngegerakin LPB bisa jalan sampai sekarang ya kan. Sebenarnya kalau dari kamu pribadi tuh ada nggak sih apa ya yang berasa di dalam diri kamu sendiri, entah itu tekanan atau hiburan, kayak kesenangan yang kamu dapat selama nge-handle, maksudnya jadi leader dari LPB ini gitu. Maksudnya yang kamu pikirkan kan banyak tuh, nggak kayak misalnya kalau departemen kan ketua departemen kayak cuman fokus tuh satu departemen, walaupun tetap harus kontribusi ke kegiatan-kegiatan departemen yang lain. Tapi kan kalau kamu kan harus paham betul, maksudnya tahu betul ini kegiatan gimana, jalannya harus gimana, metainnya gimana gitu. Sebenarnya ada nggak sih kayak tekanan atau apalah yang kamu hadapin gitu, atau malah enjoy karena senang ditekan? Kayaknya itu Sekum deh kayak gitu. Kayaknya itu Sekum kayak gitu. Jujur tekanan pasti ada ya. Setiap kita melakukan segala sesuatu pasti ada tekanan. Tapi bagaimana cara kita bersikap terkait tekanan tersebut menurut aku? Kita sebagai mahasiswa biasa yang nggak ikut organisasi pun pasti ada tekanan. Entah tekanan terkait akademik, entah tekanan dari orang tua, entah tekanan dari apapun gitu ya. Mungkin karena saya di sini kebetulan jadi ketua umum, jadi tekanannya agak sedikit lumayan kompleks gitu ya. Makanya suka bagi-bagi gitu. Nah, itu salah satu cara kita biar chill gitu ya, biar mencair terkait tekanan tersebut tuh ya. Kita ngobrol terkait jajaran kita nih, Sekum, Bendum, Sekum nih ngobrol nih terkait tekanan yang emang ada gitu ya. Cara kita menyelesaikan tekanan tersebut apa gitu ya. Kalau mungkin tekanan terkait proker-proker yang ada, yaitu emang tekanan kita semua. Cuman ya ketum yang bertanggung jawab di situ gitu ya. Bagaimana proker tersebut emang harus berjalan. Dan emang tujuan saya setelah saya berpikir bahwa saya siap jadi ketua umum dan ya harus menyelesaikan ini tuh ya, tujuan saya emang menyelesaikan 100% proker kita gitu. Kalau perlu ya ada tambahan dari tambahan proker gitu ya, meski nggak ada di meski nggak ada di raker gitu ya. Jadi itu bentuk yang baru dari kita gitu. Itu sih tekanan yang emang ada gitu ya, terkait proker, terkait tekanan dari anggota pun ya ada. Tekanan dari anggota bagaimana cara kita ketika emang kita harus selalu ada. Ketum itu kan harus selalu ada, nggak bisa ketum nggak ada gitu ya, dalam hal apapun gitu ya. Itu mungkin sesuatu hal yang menurut saya tekanan juga gitu ya, karena mungkin banyak hal-hal yang harus diurusin, tetapi tekanan harus selalu ada di setiap kegiatan gitu kan. Itu bagaimana cara kita memanage waktu gitu ya, bagaimana cara kita memposisikan diri gitu ya. Gitu. Ketika ya emang saya nggak bisa, ada Sekum saya, ada Wasekum, ada Bendum gitu kan, contohnya nih yang senyumnya paling lebar nih gitu kan. Jadi gitu kan, itu kan merupakan ya proses gitu, maksud saya tekanan itu. Cuman ya ketika emang tekanan itu udah selesai ya ada kepuasan tersendiri gitu ke diri pribadinya, ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah gitu, kayak menghela napas panjangnya tuh kayak alhamdulillah gitu, proker ini jalan, proker ini beres gitu, tujuannya goals gitu ya. Gitu kan, tekanan itu. Cuman menurut saya ya kembali ke tadi yang seperti saya bilang di awal, bahwa tekanan itu di setiap macam, di segala sesuatu pun ya pasti ada. Tapi bagaimana cara kita melihat tekanan itu untuk menjadi jauh lebih baik gitu. Apakah justru dengan adanya tekanan itu kita jadi mundur, jadi malah kualitasnya jadi berkurang, atau malah jadi motivasi untuk kita, tekanan itu jadi motivasi untuk diri kita untuk up menjadi lebih baik lagi gitu kan.
menurut aku gitu. Jadi gimana kita ngehandle? Gimana kita ngehandle itu? Tapi selama kamu merasa tertekan itu dan menghadapi tekanan itu, kamu nggak pernah ngerasa sendiri ya? Maksudnya Iya. ada yang nemenin gitu. Nah itulah fungsinya kamu memilih pendamping yang tepat itu gitu. Jadi udah ahli lah ya. Udah ahli lah memilih pendamping yang tepat tuh gitu. Oke lah. Oke. Capek ya ngobrol terus? Lumayan lah. Untuk orang yang nggak suka ngobrol disuruh ngobrol ya lumayan lah. Pendiam ya, introvert. Ketemu kita introvert guys. Mungkin sebelum ke next question teman-teman, kita main dulu kali ya, trivia lah dikit-dikit gitu. I have some question tuh. Oke. Siap nggak buat ditanya? Sebenarnya siap gak siap sih. Oke. Kalau pertanyaannya bisa dijawab dengan baik kayaknya siap. Tapi kalau pertanyaannya nggak bisa dijawab dengan baik kayaknya Dikat butuh aja. persiapan. Dikat aja. Dikat aja. Oke lah. Pertanyaan pertama kita coba ya. Seberapa tahukah ketum kita tentang LPB? Aduh. Coba. Kan kita punya PDH tuh. Iya oke. PDH, kenapa dengan PDH? Di sebelah kanan atau kiri logo LPB berada? Jelas, sangat jelas sekali ya. Kalau terkait logo itu ya di sebelah mana kira-kira? emang nunggu banget jawaban itu. Kan ada dua tuh, logo LPB sama logo UIN. Iya. Logo LPB sebelah mana? Saya sedikit ragu ya terkait itu ya. Top, jawab aja. Sedikit ragu. Dan saya merasa bahwa logo LPB itu berada di sebelah. Nungguin ya. Serius dong, ayo jawab. Di sebelah mana ya? Kayaknya di sebelah. Nyerah? Enggak bisa nyerah. Ayo, jawab. Oke, harus dipikir-pikir dulu nih. So, coba. Di sebelah. Oke. Di sebelah kanan kayaknya. Di sebelah kanan. Ini nggak murni jawaban ketum. Jadi ya udah kita next question ya. Next question dah. Di sebelah kanan. Nggak ada pembelaan ya. Kan itu hasil pola pikir, berpikir mendalam dulu, deep thinking gitu kayak gitu. Meditasi. Next question. Coba sebutin 3 pembina LPB. Aduh, astagfirullahaladzim, ini mah gak mungkin gak tahu ya. Kalau terkait pembina ya. Coba. Pembina yang pertama ada Ustadz Husnul Khairfulungan MAG. Yang kedua ada Ustadz Zuli. Ustadz Zuli kan sekarang berada di jajaran pejabat UIN gitu ya, yang mengurusi terkait bahasa UIN. Yeah. Ada yang terakhir itu ya Ustadz Dedi Wahyudi. Beliau dosen bahasa Arab di pendidikan bahasa Arab. Kebetulan seperti itu. Kemarin Ustadz hadir ini ya. Ngebuka acara ALF Ustadz Dedi Wahyudi kebetulan. Tahu kan? Masa astagfirullahaladzim. Ini ternyata pertanyaan dari saya sedikit menjebak sekali ya. Iya. Coba lagi ya kita tanya. Apa? Milad LPB kapan sih? Kayaknya terkait milad LPB ini berbarengan dengan suatu enggak dong masa mau ulang tahun saya. Jadi berbarengan dengan konflik atau problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Konflik apa? Konflik jangan dong, itu terlalu politisi ya. Pokoknya di tanggal 8 Mei 1998. Yakin lah. 98 lah. Apa iya? Kan tadi bilangnya beda. Wah, ini terlalu menggiring. Ternyata Sekum pengen melihat ketumnya sedikit tersiksa di sini ya. Ya emang itulah visi dan misi saya guys, karena apa? Ya senang aja melihat orang tersiksa gitu. Coba lanjut ya. Oke. Kamu bawa HP nggak? Bawa. Boleh lihat nggak lock screen-nya apa? Boleh. Tunjukin ke kamera. Nggak kelihatan. Kamu maju. Nih. Apa tuh lock screen-nya? Nah, apa nanyain lock screen? Wah parah, kirain logo LPB gitu. Logo LPB itu bukan disimpan di benda fisik gini, tapi di hati loh. Nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Serius lah.
Oke, berarti logo LPB di hati ya. Berarti benar-benar LPB itu di hati gitu. Coba deh, yang katanya LPB ada di hati. Aduh, apalagi nih? Seberapa cinta sih kamu sama LPB? Coba dalam 10 sampai 100%. 100. 100? 100 lah. Benar-benar nggak ada hal yang bikin kamu nggak dulu LPB? Ya kalau ada hal seperti itu ya kalau masih tetap cinta ya cinta aja. Cinta kan tanpa alasan menurut aku ya. Iya dong, iyalah. Dan ya aku gak bisa ngomong terkait cinta aku ke LPB seberapa gimana ya. Ya lihat aja track record aku di LPB gimana, gitu aja sih. Ya, walaupun kayak ada yang salah jurusan tapi Iyalah. masih gas gitu ya. Gas aja. Apa ya? Menurut Bening itu keputusan yang bijak sih, karena pas kamu ngerasa salah jurusan, kamu bukan berhenti, tapi malah mencari jalan yang benar. Nah, inilah. Kalau orang udah cinta gitu ya, kayak harus diperjuangkan gitu. Nah. Bagaimana caranya agar tetap bisa bersama. Keren sih. Nah, inilah buktinya pilih pasangan yang tepat tuh kayak gitu. Oh, jelas. Oke, Gitu. Tum, tadi kan kita udah ngobrol banyak tentang departemen ya, tentang departemen yang udah support kepengurusan Dandelion selama satu periode ini. Ngobrol-ngobrol tentang departemen, tapi kamu kan gak akan lupa dong dengan X of kamu. Iya. Ya, kamu juga tadi bilang kalau kamu udah memilih pendamping yang tepat. Ya. Boleh dong cerita gitu, suka duka kamu dengan yang katanya tepat tadi gitu. Apa aja sih yang kamu rasain selama ber-X of Ria dengan Alia, dengan Farhan, dan dengan Bening gitu? Ya menurut aku berbicara perihal suka duka tuh nggak ada kata duka di situ, gitu ya. Kenapa nggak ada kata duka ya karena aku di situ yang memilih pendamping aku gitu. Ketika kita udah memutuskan untuk memilih, ya tentunya kita menerima konsekuensi dari apa yang kita pilih dong, gitu ya. Jadi sangat klise sekali ketika orang salah memilih, tapi orang tidak berdamai dengan pilihan tersebut, gitu malah menyalahkan yang dia pilih kan nggak bisa kayak gitu menurut aku. Jadi ya ada suka dan banyak sukanya gitu emang terkait bagaimana cara kita komunikasi, terkait bagaimana satu periode ini banyak problem-problem yang harus diselesaikan, terkait banyak problem internal di dalam kita yang harus diselesaikan gitu. Itu kan suka-sukanya gitu maksud aku. Problem tersebut tuh bukan duka tapi ya suka gitu. Jadi dengan problem tersebut, dengan hubungan tersebut yang terjalin itu yaitu terus semakin menambah suka. Oke, Gitu. berarti kalau Gitulah. apa karena udah ngerasa tepat tadi ya namanya problem juga udah jadi suka bukan duka lagi. Iya. Jadi udah jadi suka. kamu sangat-sangat menikmati momen-momen kalau kita ada pembahasan, ada yang harus didiskusikan, Benar. ada yang harus dicari jalan keluarnya. Benar, gitu benar, ya. Gitu. Oke lah, Farhan, Alia, berarti kita we are the perfect partner for a mess. Gitu. Oke lah, Tum. Kalau ngobrolin tentang ngehandle banyak orang ya, kamu kan selaku ketum nih, otomatis banyak kepala yang harus kamu gak disatuin tapi sebisa mungkin seenggaknya berjalan beriringan gitu. Pernah stres nggak sih? Maksudnya ngerasa tertekan gitu? Kalau berbicara perihal stres atau merasa tertekan, ya aku nggak munafik ya jadi orang. Ya pasti bakal ada tekanan itu, bakal ada tingkat kesetresan itu gitu ya. Bagaimana cara kita menyatukan kepala nih, beberapa macam kepala, beberapa macam background, beberapa macam latar belakang gitu ya dari setiap orang. Bagaimana cara kita menyatukannya di LPB untuk tujuan bersama itu sangat berat yang aku pikirkan gitu. Tapi ketika berbicara perihal tekanan, ya kita bagaimana cara memposisikan diri tekanan itu diposisikan di seperti apa gitu. Apakah tekanan ini membuat kita menjadi lebih mundur atau menjadi lebih baik dengan adanya tekanan ini gitu. Jadi bagaimana cara menyikapi terkait tekanan ini gitu. Tentu tekanan banyak gitu ya, terkait tekanan proker, tekanan anggota gitu ya, tekanan dari Devis alumni gitu ya. Cuman ya tekanan itu yang
aku rasa dan aku pikirkan ya itu tekanan yang baik untuk diri kita dan untuk LPB kedepannya jauh lebih baik gitu. Iya, pasti apa ya, ngasih pandangan-pandangan yang emang nggak mungkin menjuruskan LPB gitu. Cuman ya karena kitanya masih belajar, banyak juga yang dipikirin ya, kadang ya kamu kan juga manusia ya, wajar ya merasa tertekan ya wajar. Tapi kan kembali ke tadi, bagaimana kita memposisikan diri di tekanan tersebut. Berarti sejauh ini kamu ngerasa udah manage it really well lah ya? Iyalah, udah berusaha semaksimal mungkin lah terkait manage itu. Oke lah, ya wajar aja lah ya, namanya manusia gitu. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih tuh. Kita sama-sama tahu lah ya, kita tuh udah ada di penghujung semester. Gak kerasa kita udah tua banget nih. Besoknya udah semester 7. Udah semester 7. Cepat lulus ya, lulus di waktu yang tepat gitu, doain semuanya. Dan cepat menyelesaikan LPB dengan sangat maksimal. Ya benar, biar bisa jadi demis, alumni yang hebat gitu buat LPB. Kita bentar lagi ninggalin UIN. Kita bentar lagi ninggalin LPB, walaupun bukan ninggalin yang benar-benar ninggalin. Benar. Ada nggak sih hal-hal yang nggak mungkin kamu lupain dari LPB, walaupun kamu udah jauh gitu dari LPB secara fisik, secara fisik gitu udah kayak ninggalin, tapi ada hal yang nggak bisa bikin move on, atau mungkin kamu teringat itu jadi pengen ketawa atau pengen nangis atau apa gitu. Kalau berbicara terkait sesuatu hal yang gak bakalan dilupain gitu ya, tentu itu terkait momen-momen yang ada di LPB gitu. Momen-momen ketika rapat hektik dengan waktu yang mepet, banyak yang harus diputusin, banyak yang harus disebarin, banyak yang harus diinstruksiin gitu ya. Karena mau tidak mau jadi ketua umum itu pasti harus instruksi. Harus ada kalanya kita menginstruksi orang untuk melakukan hal yang kita inginkan gitu ya, atau LPB inginkan ke depannya gitu. Itu kan bentuk hal yang diinginkan. Dan kalau bentuk hal yang selalu diingat itu ya, selalu yang diingat itu adalah berada di lingkungan yang baik ini gitu. Ketika emang rapat, ketika emang kumpul dengan orang-orang yang baik, itu menjadi hal yang ingat gitu, diingat terus menerus gitu. Ketika kita kumpul di hal lain, ketika di hal lain tidak mementingkan kayak sampah, kayak beres rapat bersampah berserakan, kayak puntung rokok ibaratnya dalam tanda kutip ya, berserakan di macam-macam di mana-mana gitu. Itu kan kita langsung ingat kayak LPB nih. Ih, LPB kan gak kayak gini gitu. Terus ada orang yang ngomong kata-kata kasar gitu ketika rapat atau ketika kumpul, ketika apapun tuh langsung keinget kayak LPB. Wih, LPB nggak kayak gini loh gitu. Kenapa di sini kayak gini? Kok mereka bisa nyaman dengan kata-kata itu gitu, dengan lingkungan yang gitu itu. Jadi mungkin itu yang bisa terus diingat gitu, dan ketemu dengan orang-orang yang emang luar biasa gitu. Ketemu dengan orang-orang yang emang dedikasinya luar biasa, totalitas banget di LPB gitu. Dan terkait pertemanan, persahabatan dan kedekatan pun sangat luar biasa gitu. Jadi ya nggak mungkin bisa lupa begitu aja gitu. Gitu sih. Iya sih benar. Maksudnya di LPB tuh yang paling susahnya itu apa ya? Karena kita tuh jadi pengurus, jadi anggota LPB bukan sekedar ya udah aku anggota, ya udah aku pengurus gitu. Tapi ada bonding tertentu gitu loh. Walaupun dengan orang-orang tertentu, maksudnya ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita juga nggak bisa maksain kita harus dekat sama semua orang. Tapi kita ketemu di LPB tuh ketemu itu loh. Ada best friend gitu. Kayak ini demis yang lalu kan kayak Bu Ai, Pak Amar, apa lagi? Kak Firman. Iya, Kak Firman. Kak Sabda. Iya, itu kayak yang kayak gitu loh. Di LPB tuh ada yang kayak gitu. Kita ketemu partner-partner yang emang sefrekuensi gitu. Gue sih setuju sih tentang itu. Ngomong-ngomong tentang apa ya? Ngomong-ngomong tentang itu, coba deh pengen trivia lagi. Lagu favorit kamu apa sih tuh? Sungguh luar biasa ya pertanyaannya, di luar dugaan sekali. Ya kan trivia namanya. Iya, aku tidak mempermasalahkan itu. Lebih ke arah apa? Dewa 19. Oh, udah tahu. Tahu. Kan bondingnya bagus. Oh iya, nah itulah tadi yang dibilang bondingnya. Apa tuh? Salah satu judulnya. Separuh Aku. Itu kan doa.
Emang Dewa gak punya judul itu? Oh iya, coba dong. Aku nggak tahu lagunya, nyanyiin dong dikit. Oh, saya Ketum disuruh nyanyi. Iya, emang Ketum nggak boleh nyanyi? Oh iya, boleh lah. Iya kan, dia salah kan? Mungkin cuma beberapa bait aja ya. Kayak liriknya tuh kurang lebih kayak di awalnya tuh kayak gini nih. Salahkah aku bila apa? Gak tahu. Nah, pokoknya kurang lebih kayak gitulah liriknya loh. Emang gak baik namanya, ya udah. Jadi gitu ya. Gitu, kurang lebih itulah lagu yang. Tadi kan katanya cinta LPB nih. Iya. Cinta LPB. Oke. Tadi disuruh nyanyi lagu Dewa, malu-malu. Coba dong sedikit Mars LPB. Masa nggak mau nyanyiin? Katanya cinta, ya nggak sih? Ya kan? Ayo. Kan kalau berbicara tentang cinta. Enggak, Sanggesan. Ada yang nggak mau nyanyiin. Ayo. Dikit. Kayaknya ini aku balik nyuruh kamu untuk nyanyi. Gak ada. Karena kan penonton di sini kan pengen jauh lebih tahu suara Sekum. Suara Sekum aku tuh kan yang seindah gimana gitu maksudnya. Ayo, kan. coba sedikit. Gitu. Mars LPB loh. Mars LPB. Kayak penekanan gitu. Ini bakal beres nih podcastnya kalau kalau terus memaksa aku untuk bernyanyi. Enggak ada. Enggak. So, lihat Sama Sekum. aja dinyanyiin gitu. Masa Mars LPB? Oh ke sana arahnya. Iya. Ayo. Enggak bisa. Cepat. Enggak. Durasi pas Samsul udah marah-marah. Iya. Enggak. Ya. Ayo. Pokoknya inilah Sekum lah yang nyanyi itu. Ayo. Gitu. Nah, sedikit karena mungkin aku ketua umumnya juga ya. Kan Gak ada. Tadi dibilang ada hak instruksi di situ ya. Gak berlaku. Karena di sini supervisor Deptil itu saya, jadi I'm the leader. Oke? You are the follower. Oke. Ya, oke. Ayo satu dikit. 1, 2, 3. Bening, ini Sekum aja deh, serius ini mah. Kami jiwa yang teguh. Ayo menghadapi segala rintangan gitu. Itu mah banyak suara begini. Ya kan biar mereka tahu suara lembut Sekum itu kayak mana gitu. Jadi kalau gitu pokoknya waktu ada yang bilang cinta itu dari Honest, don't believe it. Okay? It's a lie. Okay? Ya udahlah, nggak asik banget trivianya, kita lanjut aja kan ke pertanyaan terakhir seperti semester akhir. Kita udah bahas banyak tentang LPB, lumayan lah ya. Lumayan. Banyak suka duka yang kamu ceritain hari ini. Terakhir nih, pesan-pesan yang terdalam buat LPB. Apa sih yang kamu harapkan kepada LPB yang akan kamu lihat di kemudian hari? Ini agak sedikit dramatis ya. Udah mulai dramatis. Perlukah saya berakting nangis? Jadi kalau terkait harapan, mungkin karena saya selaku ketua umum sekarang gitu ya, harapan saya untuk LPB ke depan itu pertama mungkin harapannya jauh lebih baik dari periode saya gitu ya, dari kabinet dan Dedionis ini jauh lebih baik lagi gitu, terkait kekeluargaannya, terkait keorganisasiannya, terkait kebahasaannya gitu ya, jauh lebih baik. Dan mungkin di garis besar yang 3 tadi terkait kekeluargaannya tuh saya harapkan ikatan kekeluargaan itu jauh lebih besar ikatan yang sedang saya bangun sekarang gitu. Jadi kedepannya ya LPB ini seperti rumah yang baik ialah rumah yang menjadi tempat pulang untuk penghuninya ya, gitu. Jadi aku berpikiran bahwa LPB kedepannya tuh bakalan jadi seperti itu. Meski emang sekarang seperti itu, tapi ya diharapkan jauh lebih lagi gitu. Dan terkait keorganisasiannya ya tentunya kurang lebih sama, jauh lebih baik juga gitu, dan kebahasaannya pun gitu. Jadi jangan sampai salah arti mungkin dari kawan-kawan LPB yang lain gitu ya, entah dari masyarakat umum mengetahui terkait LPB bahwa LPB ini merupakan organisasi bahasa gitu. Organisasi bahasa. Jadi yang harus diutamakan di LPB itu bukan keorganisasiannya dari pandangan aku sebagai ketum, yaitu kebahasaannya. Jadi kebahasaannya yang harus terus-menerus dilakukan, rutinitasnya dilakukan, peningkatannya dilakukan
gitu ya. Tambahannya nanti ada event-event itu terkait keorganisasiannya gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Iya. Malah keorganisasiannya yang terus digencarkan, mendominasi Mendominasi, sehingga kebahasaannya agak sedikit kurang kelihatan gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita kuatkan dulu pondasi nih, gitu, basicnya nih kebahasaannya. Baru kita kembangkan terkait keorganisasiannya. Itu. Jadi saya harapkan ya jauh lebih baik dari sebelumnya dan semuanya meningkat gitu. Gitu. Dan tentunya mungkin saya sebagai ketua umum sekarang dan mungkin jajaran saya XOP ataupun Kadep, kamu mungkin nanti akan merasa bangga dengan adik-adik kita yang bisa membawa LPB jauh lebih baik ke depannya gitu kan. Ditunggu di kepengurusan. Gitu kan, itu kan harapan dari kita gitu, bahwa ada kaderisasi, ada regenerasi LPB ke depannya jauh lebih baik lagi. Mengingat kita kan agak sedikit struggle, setengah online, setengah offline gitu ya, karena ada pandemi Covid nih gitu. Jadi kan agak sedikit terbagi porsi bagaimana cara kita mempunyai inovasi-inovasi baru terkait bonding seperti apa, terkait proker harus berjalan seperti apa, itu kan agak sedikit susah gitu ya, apalagi online dengan susahnya tatap muka. Kalau sekarang kan full offline nih, tentu banyak ruang yang bisa dilalui gitu, banyak hal-hal yang emang bisa dilalui gitu, banyak kebersamaan yang bisa dilalui juga gitu, kurang lebih itu kurang lebih. Intinya seperti biasa ya, titip pesannya semoga jadi lebih baik dari yang udah baik gitu. Baiklah, mungkin gitu ya tuh bincang-bincang kita perihal LPB. Kita udah berada di penghujung podcast dan penghujung kepengurusan kita. Mungkin mau terima kasih nih sama Tum Ones sudah menyempatkan waktunya. Siap, kembali kasih. Buat sharing-sharing sama yang lain gitu kan, di tengah kesibukan-kesibukan yang lain. Semoga studinya lancar, semoga nanti kalau udah sukses nggak akan lupa, dan nggak boleh sih sebenarnya, nggak boleh lupa sama LPB. Jangan lupa main-main lagi ke LPB. Mungkin dengan berakhirnya podcast ini, Dandelions juga pamit ya Tum. Pamit. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman Dandelions yang lain, mewakili anggota-anggota LPB yang lain, mau terima kasih sama ketum LPB kita, Tum Fajar Siddiq alias Tum Ones, atas dedikasinya, keringatnya, pengorbanannya buat LPB satu periode ini. Oke, tetap semangat Tum, sukses selalu. Mungkin segitu aja teman-teman, sampai ketemu di podcast LPB selanjutnya, yang lainnya di next Deptil ya, next tangan-tangan Deptil yang keren. Mungkin segitu aja, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa dulu dong Tum. Salam bahasa. Salam bahasa. Salam. Salam bahasa. Salam. Salam bahasa. Salam.